Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang belum subscribe, kenalin aku Rachel. Dan aku sudah 3 tahun lebih tinggal di Malaysia sebagai pekerja expat. Di YouTube channel ini, aku bakalan share tentang bekerja dan juga liburan di Malaysia versi aku. Buat yang udah subscribe, makasih subscribe-nya. Aku bakalan terus belajar untuk memberikan informasi pada teman-teman yang butuh informasi tentang bekerja dan liburan di Malaysia. Di video kali ini, aku bakalan jelasin syarat masuk Malaysia, dan ini tuh official ya dari pemerintah Malaysia. Syarat masuk ini tuh aku temuin di website Immigration Malaysia. Aku juga bakalan cantumin nanti linknya di description di bawah, oke? Oke, yang pertama ada dokumen. Nah, buat dokumen ini itu ada dua. Yang pertama tuh paspor dan yang kedua visa. Paspornya harus aktif. Dijelasin di sini paspor itu adalah identitas kita dan itu menjadi salah satu syarat dokumen untuk masuk ke Malaysia. Ya, kalau kamu dari Indonesia ya paspor dari Indonesia gitu. Dari negara apapun kamu berasal gitu. Dan paspornya itu masih aktif at least 6 bulan. Kalau expire date-nya tuh udah sisa 5 bulan, itu udah kamu harus memperpanjang paspor kamu dulu baru kamu bisa make paspornya buat traveling. Setahu aku sih bukan cuma ke Malaysia ya, tapi ke traveling ke negara apapun itu juga harus minimum 6 bulan masa aktif paspornya gitu. Dan untungnya sekarang tuh paspor Indonesia itu udah masa berlakunya itu udah 10 tahun. Jadi kalau kita memperpanjang masa aktif paspor kita tuh udah 10 tahun. Jadi kita udah gak perlu lagi memperpanjang setiap 5 tahun gitu ya. Dan ada yang nanya, kalau nggak punya paspor gimana kak? Ini mohon maaf nih ya, ini tuh syarat dari pemerintah Malaysia nya langsung. Jangan tanya ke aku, kalau nggak punya paspor ya berarti kamu nggak bisa berangkat ke Malaysia. Udah gitu doang. Terus selanjutnya ada visa. Untuk visa sendiri ada 3 jenisnya. Yang pertama student visa, yang kedua travel visa, dan yang ketiga working visa. Kalau untuk student visa sendiri ya kamu berarti mau belajar di Malaysia dan udah punya visanya. Biasanya sih bikin visa student ini tuh ya ada agentnya gitu, dan kamu minta tolong lah sama orang yang ngerti tentang pembuatan visa student ini. Dan yang kedua itu ada namanya travel visa. Kalau untuk masuk Malaysia sendiri, orang-orang dari ASEAN itu nggak perlu pakai travel visa. Tapi kalau dari negara lain, mungkin ada beberapa negara yang perlu travel visa, jadi dia harus melampirkan juga travel visanya untuk masuk ke Malaysia. Dan yang terakhir itu ada working visa. Working visa ini untuk orang-orang yang bekerja di Malaysia. Kalau untuk expat ya itu namanya employment pass, dan kalau untuk pekerja lain itu namanya ya working permit gitu. Jadi working permit ini dibutuhkan kayak sebagai visa kamu untuk kamu masuk ke Malaysia untuk bekerja gitu. Ada juga yang nanya ke aku di DM aku, katanya kalau datang ke Malaysia tapi pengen bekerja tapi nggak punya visanya itu gimana ya kak? Iya, sekali lagi jangan tanya ke aku bukan petugas imigrasinya. Mungkin kamu bilang kamu mau liburan, kamu bisa aja nih bohongin pekerjanya. Terus kamu bilang kamu memang punya saudara dan kebetulan saudaranya memang ada di Malaysia. Terus kamu berangkatlah ke Malaysia dan mau dilewatkan. Dalam 28 hari kamu stay di Malaysia sambil bekerja di Malaysia. Terus ternyata di hari ke-29 kamu balik dan ketahuan ternyata kamu memang kerja, dan setelah itu kamu bakal di blacklist, kamu gak boleh lagi masuk ke Malaysia. Dan saran aku jangan berani-berani melakukan hal itu. Memang banyak teman-teman yang kayak gitu ya di Malaysia. Itulah kenapa Malaysia tuh bener-bener ketat banget perihal masuk ke Malaysia, apalagi dari orang Indonesia, karena memang banyak yang melakukan pekerjaan ilegal di Malaysia pakai paspor doang, nggak punya visa kayak gitu. Nah ini tuh benar-benar berbahaya. Mungkin kita kayak apa ya, kalau istilah orang Minangnya bawa lalu gitu kan, kayak meremehkan hal ini gitu. Tapi sebenarnya ini tuh penting banget untuk keselamatan dan keamanan kita kalau kita bekerja di luar negeri. Jadi teman-teman yang mau bekerja di luar negeri ya baiknya dipikirkan perihal visa ini dan bekerjalah secara legal di negara apapun kamu mau bekerja, oke? Kalau kamu travelnya cuma 3-7 hari sampai 2 minggu lah paling lama, ya itu kamu nggak perlu pakai visa apa-apa kok, tinggal paspor doang. Jadi udah paspornya masih aktif, udah gitu doang. Dan yang ketiga itu ada mempunyai tiket pergi balik yang sah dan perbelanjaan yang cukup. Nah ini tuh udah aku jelasin juga kan di video aku sebelumnya. Di video yang ini itu banyak yang nanya kayak gini, kalau aku nggak beli tiket PP-nya gimana kak? Kan aku belum tahu nih mau balik ke Malaysianya mau balik ke Indonesianya kapan gitu. Kalau aku cuma beli tiket pergi gimana kak? Kalau aku naik pesawat
kalau aku naik kapal terus aku belum beli tiket baliknya gimana kak? Banyak yang nanya kayak gitu. Balik lagi, ini tuh kalimat dari pemerintah immigration Malaysianya sendiri, bukan kata aku ya. Kalau kata aku ya terserah kamu gitu ya. Di sini karena dilampirkan kalau kita harus punya tiket pergi balik yang sah. Jadi ditekankan sekali lagi, lebih baik kamu, dan kalau memang tertulis di sini berarti harus ya. Nah, kamu harus punya tiket pergi balik yang sah. Ya maksudnya kalau kamu mau liburan nih 2 minggu misalnya, ya kamu pergi hari pertama ya kamu pulang hari terakhir dong, langsung beli tiket dong. Kenapa belum beli tiket? Lebih baik beli aja tiketnya, kan makin cepat kamu beli tiketnya kan tiketnya juga makin murah. Apa salahnya kan kamu beli tiket dulu. Dan yang terakhir itu perbelanjaan yang cukup. Nah ini juga udah aku jelasin di video aku yang ini, itu tentang uang tunjuk untuk masuk ke Malaysia. Itulah uang tunjuk itu, perbelanjaan yang cukup. Berapa sih sebenarnya uang yang harus kita bawa untuk perbelanjaan yang cukup ini? Apakah ini tuh memang akan ditanya terus ya tentang uang tunjuk ini kalau kita masuk ke Malaysia? Menurut aku nggak semua orang bakalan ditanyain uang tunjuk ini. Aku udah beberapa kali bolak-balik masuk Malaysia, dan juga teman-teman aku pekerja ekspat itu nggak pernah ditanyain uang tunjuk. Karena apa? Karena kita memang bekerja di sini gitu. Tapi untuk kayak misalnya nih orang tua teman-teman aku yang datang ke sini itu pasti ditanyain, ibu ada uang nggak gitu. Ya memang orang tua kita datang ke sini ya kita yang membiayaikan. Jadi orang tua kita kebetulan datang sampai di imigrasi Malaysia di KLIA gitu, mereka memang bawa uang secukupnya, kayak 300 sampai 500 ringgit doang. Jadi mereka nggak bawa uang banyak, tapi karena anaknya pekerja ekspat jadi dibolehin masuk gitu. Tapi kalau teman-teman untuk liburan di Malaysia ya teman-teman harus bawa uang lebih, karena ya namanya juga liburan gitu loh, kamu harus punya uang untuk liburan. Karena di sini memang di state tentang perbelanjaan yang cukup, dan biasanya petugas imigrasi itu memang ketus jutek ya, bawa uang berapa gitu. Ada uang tak? Macam tuh. Mungkin dia nanya macam tuh gitu. Ada uang tak? Macam tuh. Udah tukar ringgit belum? Mungkin dia akan nanya macam tuh gitu. Tapi ya udah jawab aja kalau kamu memang punya uang berapa ya di state, dan baiknya tukar uangnya dari Indonesia. Jadi sampai di sini, sampai di KLIA itu kamu udah punya uangnya dalam bentuk ringgit. Nih. Setiap pelawat juga dikehendaki membuktikan kemampuan keuangan untuk mengisytiharkan dirinya di Malaysia beserta tiket pulang tetap untuk pulang ke negara asal atau negara lain. Tuh, memang di state kan di sini tuh kalau kamu memang mau datang ke sini atau ingin berkunjung atau apa, kamu memang harus punya uang, dan kamu udah beli tiket baliknya gitu. Dan ini tuh memang udah di start di sini, jadi jangan tanya lagi ya memang harus ya kak tiket pulangnya ya, itu memang udah tertulis di sini ya. Jadi di video sebelumnya itu aku nggak ngada-ngada untuk bilang itu, karena memang syaratnya tuh kayak gitu. Terus yang keempat, syaratnya adalah kamu bukan pendatang terlarang ya, ini bukan orang ilegal. Itulah kenapa tadi Malaysia tuh benar-benar ketat gitu, karena dia pengen bilang kalau dia nggak mau orang yang ilegal itu berada di negara mereka, dan itu benar-benar ketat banget. Jadi harus ada tiket, harus ada visa, dan harus ada uang ya, itu balik lagi ke poin-poin di atasnya. Terus yang kelima, aku juga ragu ya perihal kad ketibaan digital Malaysia, tapi aku nggak pernah ngisi ini, dan setahu aku teman aku yang terakhir datang dari Indonesia mereka juga nggak ngisi ini. Katanya kad ketibaan digital Malaysia ini atau MDAC ini tuh harus diisi di imigrasi. Jadi ntar deh kalau memang buat traveling teman-teman perlu ini, aku bakal taruh aja di deskripsi, to be prepared aja gitu. Jadi misalnya memang nggak perlu ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Tapi kalau memang perlu dan kamu udah isi ya bagus gitu, tinggal nunjukin aja nanti sampai di imigrasinya. Terus selanjutnya ada yang namanya pass. Nah pass ini working pass atau single pass. Kayak kalau waktu aku masuk ke Malaysia itu aku pertama kali nggak langsung pakai visa expat, jadi aku masuk dengan single pass entry. Jadi single pass entry ini tuh pasnya untuk aku masuk ke Malaysia gitu. Jadi begitu aku dapat pasnya, barulah sampai di Malaysia aku dibikinin working visanya gitu. Dan ini tuh biasanya untuk perihal sosial. Misalnya nih kamu mau ada kegiatan volunteer, itu kamu dibikinin pasnya. Atau juga untuk bekerja kayak aku yang sementara tadi itu ada temporary pass kayak gitu. Dan yang terakhir juga keperluan pas ini juga masih terkait juga dengan visa dan pas lainnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Kesimpulannya dari syarat kemasukan ke Malaysia 2023 ini tuh bisa disimpulkan kalau yang pertama kamu punya paspor, bener kan kata aku di video sebelumnya, kamu punya paspor, punya tiket pesawat, PP pulang balik, dan ini tuh memang di state ya, di sini bukan aku yang buat-buat ya. Dan selanjutnya ada perbelanjaan yang cukup, dan ini tuh
termasuk juga dengan uang tunjuk. Jadi bisa disimpulkan di sini ya, 3 itu yang harus kamu punya kalau kamu mau masuk ke Malaysia. Nggak ada lagi vaksin-vaksin, nggak ada lagi karantina, nggak ada lagi tes-tes apapun. Oke, sekian dari aku Rachel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next video. Bye.